Nah, itu maksud saya tadi, apa kondisi ekonomi sekarang ya sudah dari dulu sudah memang ada kecenderungan untuk mengalami pelemahan. Prof, itu kalau tarik dari belakang lagi apa penyebabnya? Kan presiden baru masuk, dia udah pasti kan udah terima kondisi yang seperti ini. Apa sih, Prof? Salah kebijakan kah atau apa? Kalau dari analisanya, Prof? That's good point. Banyak hipotesa, tapi menurut saya itu pasti terkait dengan hal yang utama dalam ekonomi, yaitu kesempatan pekerjaan layak. Halo Sobat Cuan, kembali lagi di podcast Cuap-Cuap Cuan bersama saya Wahyu Daniel, pemimpin redaksi CNBC Indonesia, dan juga Michael, redaktur pelaksana CNBC Indonesia. Kita masih berada di segmen Koneksi, konten Ekonomi seksi. Kali ini tamu kita nggak kalah kerennya, nggak kalah menariknya. Kita akan gali berbagai macam isu ekonomi. Tamu kita ini orang yang sudah terkenal, guru besar ekonomi di Universitas Padjadjaran dan juga anggota Dewan Ekonomi Nasional. Kita perkenalkan Profesor Arif Ansori Yusuf. Selamat sore. Sorry. Prof. Makasih ya Prof udah hadir di podcast Cuap-Cuap Cuan di tengah kesibukan Prof untuk ngajar dan juga di Dewan Ekonomi ya Mike ya. Kita udah mengundang berbagai ahli ekonomi ya Prof di sini Prof. Pertanyaan pertama pasti pembukanya selalu begini. Gimana sih menurut Prof Arif kondisi ekonomi Indonesia sekarang? Kita tahu banyak yang bilang waktu itu gelap, kondisi globalnya gelap ya Mike ya. Terus di kuartal 1 ternyata nggak nyampe 5%. Bagaimana pandangan Prof sebagai anggota Dewan Ekonomi Nasional dan juga profesor atau guru besar ekonomi? Bisa bagi ke kita Prof. Menarik pertanyaan. Jadi mungkin bisa dibagi dua segmen itu jawabannya ya. Pertama dari segi short term ya, atau dalam konteks ekonomi, cyclical ekonomi, jadi konjungtur ekonomi. Memang dalam konteks konjungtur ekonomi dalam jangka pendek ini ekonomi kita sedang lesu kan. Lesu itu karena ada perlambatan pertumbuhan ekonomi terutama di kuartal 1. Dan itu pertama ya, segmen pertama. Segmen kedua mungkin bisa jadi nanti jawaban yang lebih medium term long term ya. Saya nggak tahu mulai dari mana, tapi yang dari jangka pendek dulu ya. Nah, kelesuan ekonomi ini atau perlambatan pertumbuhan ekonomi ini sebenarnya sudah terbaca sejak lama. Oh ya, gitu Bro? Betul. Kan dulu waktu saya masuk di Dewan Ekonomi Nasional, ingat nggak ada stimulus di awal tahun itu? Oh iya, benar. Itu hampir semua polisinya itu come up dari analisis kita tentang kelesuan ekonomi. Karena pada saat itu tidak semua percaya ada kelesuan ekonomi. Ya, banyak yang nggak percaya. Nah, aku yakin waktu itu ada. Karena ada data yang susah dibantah. Yaitu dua. Pertama, proporsi belanja masyarakat untuk yang barang-barang kebutuhan pokok, groceries, itu share-nya meningkat. Maksudnya lebih pilih. Share-nya meningkat, itu data dari bank-bank kan, bank-bank punya data itu kan di groceries. Nah, kalau share-nya meningkat, artinya share yang share necessity meningkat, itu di dalam ekonomi ada hukum Engel namanya. Hukum Engel itu kalau semakin miskin seseorang, semakin meninggi tingkat proporsi barang pokoknya kan. Kalau semakin kaya seseorang, semakin sedikit proporsi barang pokoknya kan. Nah, kemarin itu data itu jelas sekali menunjukkan bahwa ada peningkatan proporsi pengeluaran untuk groceries atau makanan pokok. Artinya kalau misalnya orang kan pasti tidak mengurangi itu dong, masa makannya dikurangi ya nggak sih? Tapi ke bioskopnya dikurangi, ya nggak sih? Rekreasinya dikurangi. Nah, sehingga kalau ada peningkatan itu artinya secara total berarti pengeluarannya berkurang dong. Tapi dia mempertahankan pokoknya, sehingga totalnya berkurang. Benar. Itu fakta pertama. Fakta kedua adalah upah real menurun. Itu dilihat dari mana, Bro? Jadi tingkat upah berapa dikurangi inflasi, itu levelnya menurun. Artinya daya beli itu kan. Oh, jadi daya beli benar menurun. Ini kan masih jadi perdebatan juga, Mike. Ada banyak yang nggak percaya. Masih nggak percaya, Dua Bro. fakta itu sudah susah dibantah itu. Fakta kalau itu yang ngomong profesor ekonomi, masa kita nggak percaya? Ditambah waktu itu kita ragu karena pemerintah baru itu tiba-tiba kabinetnya membengkak. Sehingga banyak nomenklatur lembaga baru. Itu kan biasanya supaya
supaya konsisten dengan penganggaran yang transparan, yang akuntabel, itu kan pasti agak lama tuh proses disbursement-nya. Ya. Nah, sehingga akan ada keterlambatan dalam disbursement anggaran kan. Nah, sementara komponen pemerintah dalam agregat demand kan cukup tinggi. Nah, sehingga udah masyarakat konsumsinya lesu masyarakat, government-nya agak terlambat. Nah, itu beresiko menjadi istilahnya tuh kalau dalam ekonomi makro istilahnya tuh ekonomi melesu dari segi permintaan masyarakat, agregat pemerintah itu lesu juga. Procyclical namanya. Jadi procyclical itu dia malah memperparah gitu loh. Kalau counter cyclical itu dia malah mendorong atau meredam gitu. Nah, jadi pemerintah anggarannya malah bisa procyclical. Nah, gimana caranya supaya kita melakukan counter cyclical? Nah, itu kita ya udah kalau misalkan pemerintah kurang cepat untuk belanja, kasih uangnya aja ke masyarakat gitu. Nah, jadi subsidi diskon listrik kita usulin. Betul. Asalnya malah kita ngusulin 100% loh, 2 bulan dihapus gitu. Tapi 2 bulan. Tapi kan nggak jadi 2 bulan, cuma setengahnya. Terus tambah bansos tambah. Nah, cuman ada yang menarik kemarin itu. Apa, Prof? Gini ya. Biasanya kalau COVID ya misalkan, coba perhatikan. Itu ketika diskon listrik dikasih itu pasti hanya untuk yang wattnya itu paling juga 1.300. Nah, kemarin enggak. Yang gede juga dapat ya? 2.200 dapat. Nah, 2.200 dapat itu 85% orang berarti. Nah, itu apa? Ini terkait dengan apa yang sedang ramai waktu itu di masyarakat, yaitu kelas menengah. Gitu. Jadi baru pertama dalam sejarah Indonesia kelas menengah dikasih bansos. Iya. Kelas menengah itu coba ya, berdasarkan definisi Bank Dunia. Berarti kemarin bansos kemarin itu sasarannya kelas menengah juga kena ya, Bro? Coba kena 85% penduduk. Artinya 80% karena itu 2.200 watt. Itu udah relatively well off lah. Benar. Nah, tapi kan selama ini ada data yang menunjukkan kelas menengah kita collapse gitu loh. Iya, betul. Nah, berarti bagaimana sementara nih kelas menengah itu walaupun dia cuma 17% konsumen, tapi total belanjanya 40% loh dari total negara gitu. Jadi kalau berpengaruh banget. Kalau dia nggak mau belanja, gawat itu. Nah, jadi itu pertama kali dalam sejarah Republik gitu ya, orang yang kelas menengah yang bukan miskin itu dikasih bansos. Nah, itu tuh terjadi. Jadi ya udah sampai 2.200 saja. Padahal waktu itu kalau nggak salah kita usulin malah lebih lagi. Tapi ya udahlah 2.200 cukup karena itu udah 80. Dan itu dalam waktu berapa bulan ya? Cuma 2 bulan. 2 bulan ya. Nah, itu kita expect lumayan lah bisa counter cyclical. Tapi ternyata tidak cukup kan. Masih di bawah 5. Tapi kalau nggak ada itu mungkin lebih parah lagi. Kalau kita pakai counterfaktual, maksudnya gitu. Ya betul. Kalau kita counterfaktual nggak ada itu bahkan mungkin bisa 4,5 kali gitu. Jadi itu udah kita buat. Jadi, nah itu maksud saya tadi, apa kondisi ekonomi sekarang ya sudah dari dulu sudah memang ada kecenderungan untuk mengalami pelemahan. Prof, itu kalau tarik dari belakang lagi apa penyebabnya? Kan presiden baru masuk, dia udah pasti kan udah nerima kondisi yang seperti ini. Apa sih, Prof? Salah kebijakan kah atau apa? Kalau dari analisanya, Prof? That's good point. Banyak hipotesa, tapi menurut saya itu pasti terkait dengan hal yang utama dalam ekonomi, yaitu kesempatan pekerjaan layak. Jadi kan kalau daya beli itu pada akhirnya income. Betul. Dia kerja apa enggak? Iya. Bukan masalah kerja apa enggak loh sekarang tuh ya. Itu saya selalu hati-hati bilang gitu. Karena di Indonesia itu pengangguran itu menurut saya bukan masalah yang serius. Kenapa coba? Karena pengangguran itu definisinya loose banget. Apa definisi orang disebut menganggur? Nggak bekerja selama 1 jam dalam seminggu terakhir. Siapa yang? Jadi di negara seperti Indonesia ini yang selalu jadi bahan perbincangan di redaksi. Nah, ini menarik nih, Prof. Ayo, Prof. Silakan, Prof. Simple karena orang kerja berapa jam sehari? Jadi kalau di luar negeri bisa jadi tuh di negara maju tuh pengangguran jauh lebih tinggi loh daripada di Indonesia. Kenapa? Karena they can afford to be unemployed. Kenapa they can afford? Karena ada yang bayarin. Negara. Di kita no one can afford to be unemployed. Iya, betul. Mati dia. Iya, betul. Sehingga pengeluaran kita kecil. Betul. Jadi kerja apa aja gitu, walaupun cuma sejam seminggu. Betul. Nah, itu udah dibilang bukan pengangguran kalau di Indonesia. Jadi we cannot afford to be unemployed. Makanya pengeluaran kita rendah. Gitu. Tetapi masalahnya
Jadi problemnya itu bukan masalah pengangguran, bukan masalah pekerjaan, tapi pekerjaannya layak apa tidak itu. Betul. Okay. Jadi bisa saja dia sebenarnya bekerja, cuman karena pekerjaannya tidak layak, ya tidak mampu juga daya belinya berkurang. Dan itu terjadi. Kenapa? Karena berdasarkan data survei tenaga kerja, setelah terjadinya COVID, itu kita tuh setiap tahun itu ada yang harusnya bisa mempunyai pekerjaan layak, ada 6 jutaan itu tidak dapat pekerjaan layak. Angkanya 6 juta saya itu. Setelah COVID? Setelah COVID itu. Okay. Jadi kan gini, ketika COVID itu orang kan banyak yang menganggur dari pekerjaan formal. Nah, cuman ketika ada recovery itu nggak balik lagi. Jadi pekerjaan formal itu tetap aja segitu informality. Jadi pekerjaan yang tidak layak atau jadi formality, ukuran pekerjaan layak tuh apa, banyak yang nanya ke saya. Sebenarnya banyak, tapi salah satu ukuran yang umum itu adalah apakah pekerjaannya formal apa enggak. Nah, ketika kita COVID, formalitas itu berkurang sekitar 5%-an, dan itu 5% kali 120-an juta, lumayan ya. Nah, sekarang itu sampai sekarang udah berapa tahun dari COVID, itu nggak pernah recover. Jadi dengan demikian, jadi artinya sementara kan labor force terus bertambah, nggak perlu benar, mau COVID jumlahnya apa kagak kan? Tiap tahun bertambah. Mau COVID apa kagak, orang tetap beranak, sorry. Benar, tetap labor force meningkat. Benar. Nah, gitu. Nah, tetapi dia nggak kembali lagi si penyediaan pekerjaan formalnya. Jadi tetap segini. Jadi artinya setiap tahun ada 6 juta orang yang seharusnya kalau dalam kondisi normal itu dia dapat pekerjaan layak, gagal mendapat pekerjaan layak gitu. Nah, itu kalau tadi udah narik ke belakang, saya pengen narik ke belakang lagi, Prof. Karena ngomongin lapangan kerja kan berarti berkaitan sama kebijakan industrial pemerintah gitu. Apakah kebijakan industri yang dijalankan selama ini tidak tepat gitu, sampai akhirnya tidak banyak lapangan kerja tercipta, atau yang formal itu malah tidak berkembang gitu. Karena kalau kita lihat mungkin 5 tahun terakhir kita disibukkan dengan bahasa hilirisasi ya, yang itu sebenarnya mungkin banyak kan lebih modal gitu ya, Prof. Hilirisasi itu memang terkait sebagai salah satu upaya kita untuk menyembuhkan penyakit yang sedang kita alami selama tadi mungkin 20 tahun terakhir. Penyakit apa nih, Bro? Stall industrialization. Ada deindustrialisasi. Ya, deindustrialisasi prematur. Itu bahasa yang lebih terkenal. Cuman Indonesia itu belum sampai parah banget, berarti istilahnya stall ya. Pesawat tuh. Jadi stall. Tapi memang udah ada kecenderungan. Stall itu masih bisa diangkat lagi gitu maksudnya, Bro. Betul. Nah, jadi masih bisa disimak kan. Nah, jadi yang terjadi itu betul terkait dengan itu. Jadi indikasi prematur industrialization. Nah, itu kenapa ini terkait dengan itu? Karena industrialisasi itu atau manufacturing ya, meningkatnya aktivitas ekonomi yang berbasis manufacturing itu kan dia men-generate earning yang lebih tinggi untuk pekerjanya. Nah, itu formal job itu di-create oleh itu dulu ya, ketika di tahun 90-an gitu. Nah, itu yang membuat kita ekonominya bahkan bisa 8%, pernah mungkin mendekati lah 8%. Nah, itu kan terjadi dengan adanya industrialisasi yang mempromot manufacturing sector. Nah, ketika di tahun 2000-an, nah itu terjadi pelemahan. Jadi industrialisasi tidak segencar dulu gitu. Nah, ini apa yang menyebabkannya? Nah, ini penting untuk kita pahami. Nah, yang menarik adalah ini bukan hanya terjadi di Indonesia kan sebenarnya. Di semua negara juga terjadi, di hampir semua negara berkembang terjadi, secara global terjadi. Dan banyak teorinya, tapi salah satu menurut saya yang juga menarik lah untuk dibahas itu sebenarnya faktor luck. Keberuntungan. Dulu kita bisa mengalami industri sehebat itu kan seperti Asian Tiger. Iya benar, macan Asia. Itu banyaklah teori lah. Ini karena kan ini informal discussion. Boleh agak-agak liar. Iya, boleh, Bro. Menurut saya itu salah satu yang menyebabkannya karena kita beruntung mau setung umurnya panjang. Maksudnya gimana tuh, Bro? Mau setung kan? Iya, tahu. China. Chairman Mao itu kan komunis, sosialis ekonominya kan. Nah, itu kan meninggal umurnya panjang. Sementara jadi kalau Mao Zedong ada, itu ekonomi Cina tuh nggak mungkin dia bisa jadi market. Nah, ketika Mao Zedong meninggal, Deng Xiaoping masuk, liberalize ekonomi Cina. Benar terbuka ya. Kan? Dan sebelum itu untungnya Indonesia, Taiwan,
Korea itu sudah bisa ekonomi duluan ketika Nah, ketika Cina meliberalize ekonominya, kemudian di tahun 2000-an berapa masuk WTO. Itu gila kan, langsung semua manufacturing yang dipegang. Betul. Jadi yang kasihan itu bukan kita sebenarnya, yang kasihan itu negara-negara Afrika. Yang belum semaju kita, udah hilang kesempatannya. Belum sempat ya. Belum sempat. Jadi momentumnya hilang. Momentumnya hilang tuh. Jadi salah satunya ya teori yang bilang itu luck hypothesis. Kalau Cina kalau mau setung meninggal duluan di tahun 80-an, kita bersaing sama Cina, kalah juga. Gitu. Jadi itu salah satunya. Nah, yang menjadi penyebab terjadinya deindustrialisasi di negara berkembang itu salah satunya tentu adalah faktor itu, walaupun bukan satu-satunya. Ada juga yang bilang masalah macam-macam lah, ada teknologi dan lain-lain itu. Nah, kita yang terjadi selama tahun 2000-an kenapa terkait dengan daya beli tadi ya? Itu karena proses industrialisasinya berubah karakteristiknya. Bukan industri, istilahnya perubahan sektor ekonomi dari agriculture ke non agriculture itu istilahnya itu structural transformation. Nah, transformasi struktural dulu di tahun 90-an orang-orang pindah dari agriculture ke sektor yang lebih tinggi produktivitasnya, yaitu manufacturing kan, sehingga ya income-nya meningkat, daya belinya meningkat. Nah, sekarang orang-orang labor itu dari agriculture pindah ke sektor yang produktivitas. Jadi gini, agriculture tuh kalau saya tidak salah ya, itu ranking 1 terbawah produktivitasnya. Jadi produktivitas itu adalah nilai tambah dibagi jumlah orang yang bekerja ya. Tahu nggak ranking kedua terbawah apa? Trade, sektor perdagangan. Ya. Manufacture itu di atas. Jadi kalau orang pindah dari agriculture ranking 1 produktivitas terbawah pindah ke manufacturing, that will be an improvement of earning ya. Nah, sekarang yang terjadi selama 10 atau 20 tahun terakhir, kebanyakan orang tuh pindah dari agriculture ke trade. Jadi dari yang dagang doang gitu ya sektor perdagangan. Yang ranking 1 terbawah pindah ke ranking 2 terbawah. Jadi nggak terangkat lah. Jadi nggak terangkat ininya. Jadi produktivitasnya tidak meningkat, sehingga ya itu. Jadi kalau saya sering ilustrasikan tuh begini ya. Jadi orang desa pindah ke kota, nggak ada manufacturing, nggak ada pabrik, saya mau kerja di sektor jasa. Wah, bayangan kita kan sektor jasa itu kayak gini lah kita ya, sektor jasa ya. Atau bayangan mereka ya minimal saya kerja di Starbucks gitu ya. Tetapi akhirnya dia kerja di Starbike. Starling. Kopi itu. Starling. Itu kan sektor. Nah, itu produktivitas rendah. Nah, itu kan sektor trade. Jadi sektor trade kita itu didominasi oleh sektor trade non modern. Ya, sektor trade itu yang informal tuh banyak bergelimang di situ. Nah, itu yang menjadi penyebab itu. Dan itu juga yang menyebabkan ketika Covid kita hit hard karena orang banyak yang di perkotaan bekerja di sektor informal, sepi, trade. Tiba-tiba nggak ada pembeli. Mereka kan penghasilannya daily. Benar. Disuruh diam di rumah nggak makan. Itu hit hard kita gara-gara itu. Dan mungkin itu yang membuat kita scar, apa istilahnya akibat Covid itu scarring efeknya tinggi. Dan ini menurut saya melemahnya penyediaan pekerjaan layak kita setelah Covid itu juga akibat dari scarring efek yang terjadi ketika Covid gitu loh. Lama juga ya Prof, dari 2000. Itu masih merasakan sampai sekarang gitu Prof. Lama ya. Sampai sekarang. Jadi salah satu yang lama menurut saya. Bukan the worst, karena Thailand itu menurut saya scarring efeknya lebih tinggi dari itu. Tapi kita salah satu yang worst scarring efeknya. Ya, itu tadi. Jadi pekerjaan layak kita lama-lama berkurang. Dan kalau mungkin kita juga punya dan ini kayaknya terjadi di hampir semua segmen masyarakat. Betul. Saya banyak kan CNBC juga pernah membahas tentang ini. Bukan hanya di kelas masyarakat, kelas menengah juga. Betul. Di kelas-kelas eksekutif, di kelas profesional juga kayaknya agak susah nyari kerja yang layak gitu. Benar, itu udah mulai kerasa. Gitu. Karena setahun terakhir tuh emang kita agak gencar ya Bang ya. Membicarakan tentang kelas menengah Prof gitu. Walaupun daya beli turun, kelas menengah sulit, PHK di mana-mana gitu kan, itu yang jadi lagi jadi berita sekarang. Nah, tapi kalau ini kan balik lagi ke Dewan Ekonomi Nasional. Seberapa sering sih Prof meeting sama Pak Presiden? Ketemu sama Presiden, dan seberapa besar sih concern dia untuk pembenahan ekonomi ini Prof? Mungkin karena Prof kan langsung itu bisa cerita Prof. Kebetulan memang mandat dari Dewan Ekonomi Nasional itu kita memberikan masukan langsung ya kepada Presiden, dan sehingga sebagai konsekuensinya kita relatif cukup sering ya bertemu. Mungkin Pak Ketua, Pak Luhut itu mungkin bisa seminggu sekali kali ya.
ketemunya update gitu ya. Ya, update terus dan di brief sama kita gitu ya, lewat WA group dan lain-lain. Ketemu sering. Dan setiap anggota DEN juga minimal 8 bulan sekali semua datang gitu ke Pak Presiden untuk memberikan brief gitu. Dan banyak yang kita brief gitu. Dan kalau saya pribadi kan saya nggak kenal personal ya dengan Pak Presiden gitu ya. Itu dalam hampir semua diskusi-diskusi dengan Dewan Ekonomi Nasional itu saya impress dengan how engaged he is. Dia itu engage di diskusi gitu. Jadi dan sangat concern ya dengan masalah ekonomi gitu. Dan kebetulan juga kita itu juga suka kebetulan early gitu ya dalam mendigest what happened di global economy gitu. Contoh misalkan ketika usulan Trump itu kebetulan Dewan Ekonomi Nasional key membersnya itu sedang di Washington DC ketika ketika presiden itu Trump itu inaugurasi. Jadi ketika dia menandatangani eksekutif itu ya. Yang bikin geger-geger itu hari libur. Nah, itu kita lagi di sana dan kebetulan mengunjungi berbagai think tank di Washington DC menanyakan what should we do gitu. As developing country apa yang harus kita respon nih mereka kayak gitu. Kita tuh early gitu loh. Sehingga masukan-masukan itu bisa cepat kita. Jadi ketika kita pulang langsung mungkin we are the first to brief gitu presiden what happened di US, what should we respond gitu loh. Dan salah satu yang kita masukkan itu pada saat itu misalkan ya ini kayaknya jadi momentum nih buat melakukan meningkatkan efisiensi ekonomi Indonesia karena kayaknya global situation lagi kurang menarik dan nanti bahkan itu. Dan ketika dia bikin di liberalisasi ya hari pembebasannya Amerika Trump dengan tarif-tarif itu kita relatively ready ya dengan how to anticipate gitu kayak gitu loh. Dan ya itu yang pertama kali brief itu terkait masalah stimulus ke presiden. Lalu hampir setiap bulan kita datang. Apa sih ide beliau Prof untuk ekonomi Indonesia mungkin disampaikan juga ke Dewan Ekonomi gitu, maunya apa gitu? Oke, selain Dewan Ekonomi Nasional datang dengan berbagai usulan, beliau juga engage dengan usulan itu. Tapi sering juga ada ide-ide dia. Gitu ya. Tapi yang saya tangkap beliau itu economic filosofinya itu dia sangat apa istilahnya ya gini. Jadi ada kalau boleh misalnya ada dua kelompok leader menurut saya di dunia ini ya. Ada yang populis. Populisnya contoh misalkan Hugo Chavez atau Moody itu kan populis ya. Kebijakan yang terus ada yang neoliberal. Misalkan Thatcher, Reagan, kan? Itu kan kadang-kadang dianggap mereka tuh Thatcher, Reagan tuh biang kerok dari peningkatan ketimpangan di dunia itu gara-gara neoliberal polisinya. Saya lihat Prabowo itu ada di in between ya. Jadi dia bukan populis tapi dia juga tidak liberal. Mungkin saya boleh bilang welfaris ya. Nggak tahu ada istilahnya apa enggak ya. Welfaris. Kenapa welfaris? Karena dia saya lihat concern yang paling dia concern top of mind dia ya, food. Makan. Oke. Jadi makanya ketahanan pangan dan bagaimana supaya Indonesia itu nggak kelaparan dalam tanda arti yang luas ya. Makanya dia itu top priority, termasuk MBG misalkan. Itu top priority kan dia kalau rakyat mah makan yang penting harus didahulukan. Gitu. Itu satu. Food terus itu satu ya. Jadi dia dan welfare. Jadi welfare. Jadi kesejahteraan. Ya, jadi dia kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Itu saya lihat seperti itu gitu loh. Tetapi ini yang menarik ya. Biasanya orang yang pro people itu biasanya dia tidak begitu interested dengan corporation gitu ya. Tapi Pak Prabowo itu dia mendorong Danantara misalkan. Itu kan Indonesia Incorporated. Corporated ya, betul. Indonesia Incorporated. Jadi di satu sisi dia bikin Indonesia Incorporated, di satu sisi dia pro rakyat. Poor people lah. Pro people lah. Jadi ini
kan gabungan ya, aneh gitu. Biasanya kalau Thatcher liberal, wow, private, corporation. Ini menyeimbangkan kali, Prof. I don't know. So maybe we should study that ekonom gitu, mencari gimana gitu. Betul. Dan banyak ide-ide yang datang dari dia sendiri. Contohnya apa, Prof? Contohnya misalkan ide bahwa lebih baik misalkan kuota impor itu dihapuslah, diganti dengan cara yang lain karena menciptakan ekonomi rente. Ya itu dia omongin waktu di Sarasehan. Dia belak-belakan tuh ngomong. Mungkin banyak orang beranggapan nih siapa yang ngasih ide gitu ya. Benar. Himself. Itu dia sendiri, saya saksinya. Semua anggota DEN saksinya. Jadi saya juga bingung karena saya pernah mengusulkan ke Pak Jokowi hal yang sama di tahun 2000 berapa? Jokowi itu 2011 kalau salah. Ya. Nah, saya diundang Pak Jokowi bersama 11 ekonom lain membicarakan masalah pangan. Terus karena waktunya pendek, 11 orang itu hanya dikasih waktu 5 menit. Ya. Itu istilahnya tim 11. Tuh. Hanya dikasih waktu 5 menit, coba bayangin. Dari berbagai isu pangan itu, coba apa yang akan kamu sampaikan. Bingung. Apa 5 menit? Nah, akhirnya saya pilih-pilih, ya udah itu. Jadi saya sampaikan, Pak Jokowi, kuota impor itu membuat ekonomi rente. Jadi artinya menciptakan korupsi, basically. Itu ada rente ekonomi itu. Bayangin Pak, kalau misalnya saya nggak sepanjang itu dari ceritanya sih, cuman yang jelas kalau ada perbedaan harga beras atau gula itu bisa 60% atau 2 kali lipat, bisnis apa sih yang untungnya dalam sekejap 2 kali lipat gitu kalau ngimpor? Betul. Untungnya 2 kali lipat dalam sekejap. Betul. Itu untungnya kemana? Rentenya kemana? Itu kan segelintir orang yang memberikan lisensi, dibagi-bagi gitu. Iya betul. Nggak tahu entah kemana. Nah sebenarnya kalau kita mau memproteksi, gitu ya, di tarif aja bisa sama. Ya mau impor bayar tarif lebih gitu maksudnya gitu ya, berapa tarifnya bisa dimainin kan? Iya nggak sih? Kurang ya naikin aja. Dan duitnya masuk ke duitnya masuk ke kas negara gitu. Saya usul itu namanya tarif itu dalam ekonomi internasional teori itu namanya kuota tarif equivalence. Dan itu lebih fair gitu. Lebih fair, lebih transparan. Makanya organisasi internasional yang terkait trade, misalkan WTO gitu ya, itu mengharuskan kalau ada proteksi lebih baik jangan kuota. Istilahnya jangan non tarif, harus tarif. Kenapa? Karena transparansi. Transparansi gitu. Nah itu yang ya saya nggak pernah membayangkan bahwa suatu saat nanti ketika saya bertemu dengan presiden datang dan mengusulkan itu ke kami gitu, bukan saya yang mengusulkan. Tapi itu juga masih dibahas mungkin sekarang, Prof ya. Itu lagi kalau jadi proses bagus kali ya untuk khususnya buat lagi berproses tapi tetap berjalan dan kita pantau gitu. Nah itu jelas keinginan presiden lah, top down gitu. Dua hal mencapai tujuan utamanya yaitu meningkatkan kualitas nutrisi anak. Tapi di satu sisi juga kalau bisa jangan membuat contractionary ekonomi, membuat ekonomi kontraksi. Betul. Jadi kan kalau supaya tidak membuat ekonomi kontraksi, kan saya juga sering dikritik karena MBG itu tujuannya nutrisi, nggak ada urusan sama ekonomi kontraksi. Tapi minimal lah jangan membuat kontraksi gitu. Artinya si uang ini nanti harus menggerakkan ekonomi juga. Gitu. Sobat Cuan, jangan lewatkan lanjutan obrolan seru yang gak kalah menariknya dari pembahasan kita kali ini. Hanya di channel YouTube Cuap Cuap Cuan.